ulama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme, ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam, sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam kita tidak lagi bisa disebut Islam, tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak, sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada apa namanya itu Nabi Muhammad. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang ya. Nah, itu. Jadi dari kecil kita menyapu halaman, air wudhu. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Kalau dirimu dihina orang tidak apa-apa, tapi kalau agamamu dihina, Habibmu dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Jihad, Allahu Akbar.
Jamaahnya saja bukan jamaah NU. Itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU. Yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim itu. Itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya. Di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Alawi. Cucu cicitnya itu yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bahar bin Sumail. Kenapa Ustadz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustadz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Mengambil keberkahan doa kita mohonkan dari zuriat Rasulullah Sayyidi Al-Habib Bahar ibn Sumail hafizahullah wa sallam. Maka seorang ulama itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam, gitu. Bukan hanya tekstual hafalan. Ulama sebesar
Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i, masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyaikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan, kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal umpamanya, bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali, dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf, kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah, bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Saya datang, alasannya an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan keturunan keluarga aku sendiri. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Sudahlah, Anda tidak usah ikut membahas masalah ini, tidak usah ikut-ikutan. Karena apa? Semuanya hasilnya adalah gara-gara ini menjadi renggang hati kaum muslimin. Ustadz dengan ustadz renggang, kiai dengan para habaib renggang. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU nih, kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rezeki dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi, santri tambah, dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan. Setiap dia bikin YouTube ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube, ada muncul dia. Wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam. Jadi cukup Anda tidak usah membahas masalah ini. Tugas Anda adalah bagaimana Anda menjaga keluarga Anda. Ini tambahan dari kami. Rumah tangga Anda, anak-anak Anda. Tidak perlu Anda ikut dalam wilayah caci maki, olok-olokan. Anda akan rugi. Anda akan rugi dalam yang demikian. Ini adalah termasuk upaya-upaya menjauhkan kita daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan termasuk ulama. Karena dari kalangan yang saat ini lagi dimusuhi oleh sebagian orang, mereka bukan saja disebut sebagai dzurriyyah Nabi, juga di antara mereka ulama-ulama Rasulullah. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan itu mereka, itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube.
Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silahkan untuk berinfak. Untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Kami himbau kepada semuanya, wahai para perindu baginda Nabi, pecinta Nabi, pecinta dzurriyyah Nabi, Anda jangan masuk wilayah itu. Anda jangan ikut membahas masalah ini, mengotori hati kita. Guru-guru Anda sudah mengajari, guru-guru Anda di para kiai, para habaib mengajari kebaikan. Itu sudah selesai. Anda jangan ikut-ikut dengan gaya bermacam-macam yang itu merugikan umat Islam itu sendiri, menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Mungkin kalau urusan politik apa? Oke, yang jelas kalau urusan agama tidak seperti itu. Tidak menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan caci maki. Urusan agama tidak akan menanamkan dendam. Urusan agama tidak akan menanamkan perpecahan. Kalau urusan agama akan menjadikan orang semakin indah, bukan menjadi sebab permusuhan. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi, ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Mendustakan dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan, bahaya sekali mendustakan. Oke lah, baik, sudah tadi kita akan rabu-rabu, jangan masuk wilayah itu. Ini beliau jelaskan supaya kita sudah mantap manhaj yang kita ikuti. Hanya gara-gara dia adalah diduga keturunan Nabi, dia diduga dibatalkan, diduga sekedar dugaan saja. Wah, dugaan bahasanya dia tidak sambung dengan Nabi. Gara-gara dugaan begini, lihat, menjadi menafikan ilmunya. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan, itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda. Tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja, jangan marah-marah. Ini peringatan bagi kita. Sudahlah, kalaupun ada gonjang-ganjing di sana, biarkan mereka yang gonjang-ganjing. Tapi kalau sudah Anda mulai masuk wilayah-wilayah pendustaan atau yang mengarah kepada sesuatu yang sangat berat, menafikan nasab dan sebagainya, Anda akan rugi pada akhirnya. Yang jelas yang kita rasakan hari ini, yang jelas bukan masalahnya, akan tapi yang jelas adalah apa? Akibatnya hari ini. Akibatnya, lihat permusuhan, lihat, tidak mesra lagi, tidak indah lagi. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam, yang dilarang oleh Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Itu ucapan orang-orang kafir pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memberikan dalil-dalil kuat tentang Allah itu sebagai Tuhan, mereka dilarang oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah patung. Kata orang-orang kafir itu di zaman Nabi Ibrahim, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
kami menemukan ayah-ayah kami memang sudah begini dari dulu. Lah ini mirip dengan ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja itu juga. Wahai jamaah, wahai umat, apa-apa yang telah kalian yakini dari nasab Habib ini, yakinilah. Jangan dengarkan ucapan orang-orang yang membatalkan. Ini ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja dalam suatu kesempatan. Saya kira ini adalah mengajari umat untuk bodoh. Jamaahnya itu ditutup untuk berpikir secara ilmiah, berpikir secara kritis standar santri-santri NU. Saya begitu aja. Mereka tidak mau menjadikan jamaah mereka kritis standar santri-santri Nahdlatul Ulama. Karena memang mereka bukanlah fungsionaris, pejuang-pejuang ajaran Wali Songo, ajaran Nahdlatul Ulama. Juga yang terakhir, bahwa dari perbincangan kami tadi, Ustadz Wafi bukan representasi santri Nahdlatul Ulama, bukan representasi santri Nusantara yang mengatakan bahwa ilmu nasab itu salah satu kaidahnya surah Istifadah cukup untuk dijadikan tools pengisbat nasab walaupun bertentangan dengan kitab. Dan kitab nasab hari ini yang bisa dibaca, yang mengisbat Ba'alawi, yang dikarang abad ke-15 Hijriah, itu bisa mengisbat nama-nama sampai ke Nabi Muhammad, tanpa harus ada referensi sebelumnya. Ini tidak representasi para santri, apalagi para kiai-kiai. Jadi, tidak boleh masyarakat untuk menghakimi atau mempunyai kesimpulan bahwa santri-santri di pondok-pondok pesantren tidak ilmiah hanya gara-gara Ustadz Wafi.